wush, senggol dikit dia langsung otomatis naik. Senggol dong. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita dapat kiriman lagi dari luar negeri yang kemarin lumayan drama nih ya. Kalau kalian bisa lihat dari kiriman FedEx, mungkin yang follow Instagram Best Tech sedikit tahu ceritanya. Kalau gua itu sempat dikirimin ini sama produsen handheld dari China. Kalau kalian lihat di thumbnailnya mungkin udah kelihatan device-nya apa. Dan gue sendiri jujur gue nggak ngeiyain ya buat nerima kirimannya, karena biasanya ini dipinjemin terus biasa dibalikin dan repot. Dan kali ini waktu dikirimin gue nggak tahu, dan tiba-tiba gue dapet penagihan pajak nilainya itu belasan juta. Padahal gue nggak bayar device-nya, gue juga nggak tahu dikirimin, tiba-tiba dikasih notifikasi aja. Jadi gue cuma ngikutin step by step dan kena denda. Tapi ya akhirnya device-nya nyampe, dan gue ceritain juga ya abis dari bumper ini aja. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita buka dulu lagi nih ya. Oke, jadi ada kertas invoice. Nanti gue cerita ini. Dan, wih, ini dia isinya Ayaneo Slide. Oke, singkat cerita, jadi kemarin itu ada pembayaran pajak, which is normal kalau kalian beli barang dari luar negeri ya. Kita juga lumayan sering, gue suka beli ya gadget-gadget aneh-aneh. Kemarin beberapa kali pas mega unboxing juga ada barang dari luar negeri. Biasanya emang ada penagihan pajak senilai 20-25%. Normalnya gitu, ada hitungannya sendiri, ada formulanya. Kalian bisa pakai, ada aplikasinya atau websitenya untuk ngitung berapa total pembayarannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kemarin kasusnya adalah katanya itu ada salah data untuk HS code. HS code itu kayak istilahnya tuh jenis barangnya tuh apa kali ya, dimasukin kodenya di sana. Dan ada kesalahan juga di nilai barangnya. Yang mana kan nilai barangnya sendiri ini kan dari si yang ngirim ya. Gua nggak tahu apa-apa, dan tiba-tiba ditagih tuh. Waktu itu sekitar 13 jutaan lah angkanya. Dan gue sempat share di Instagram, dan ternyata banyak yang ngalamin hal tersebut. Karena memang kalau dari China tuh memang mereka suka undervalue ya kalau ngirim barangnya. Gue nggak tahu kenapa, tapi intinya yang kena denda itu adalah si penerima gitu. Akhirnya gue post di Instagram, dan singkat cerita nggak ada apa-apa sih, nggak ada progres kayak gimana. Ternyata si FedEx, which is pengirimnya, katanya ngenagihin nilai pajaknya itu ke si pengirim, dan itu bisa. Padahal sebelumnya kan ditagihin ke nama gue, ke NPWP gue, dan ya cukup ribet. Gue sempat udah kayak ya udah terserah, gue nggak mau bayar karena memang bukan gue yang beli dan bukan barang gue sebenarnya gitu, biarin dibalikin aja. Tapi ternyata nggak bisa, harus kita yang bayar katanya gitu di dokumen pertama, tapi ternyata bisa. Akhirnya dibayar sama si pengirimnya, dan sampai deh barangnya di studio kita. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu, semoga clear dan jelas. Nah, ini dokumen-dokumennya, makanya fotokopinya banyak banget. Ada commercial invoice, ya semua data-data barangnya nih. Kalau ada baterai terutama ya, di sini ada tertulis jelas. Dokumen pajaknya nggak ada malah di sini. Biasanya ada guys, mungkin karena dibayar sama si pengirim. Nah, desain boxnya ini tuh kayak tip lama gitu loh ya, VHS ya, VHS yang zaman-zaman gua lahir tuh kayaknya udah nggak ada gitu. Dia menganut kayak retro design bisa dibilang ya, si Ayaneo ini dengan warna-warnanya kalian bisa lihat. Nah, sekali lihat kalau kalian pengen lihat lebih detail, dan ya kayak gue bilang tadi, ini yang VHS banget. Nah, ini dia speknya. Jadi sama pakai AMD Ryzen 7840U ya, yang banyak dipakai sama handheld PC. Ini setara atau sama dengan AMD Z1 Extreme. Warna yang kita dapat nih yang Sunrise White, RAM 32, SSD 2 tera. Wah, gede banget, dan udah Windows 11 Home. Kita buka aja ya. Tuh, dalamnya bentuknya juga kayak tip VHS gitu kan. Ayaneo Slide. Oke, kita tarik nih. Nah, real gamers, no gamers. Dan ngomongin Ayaneo sendiri, ya handheld gaming PC pertama gue tuh adalah Ayaneo ya, Ayaneo Next waktu itu. Dan ya, dialah yang memperkenalkan gue ke dunia Windows handheld PC. Dan ya sekarang mereka tuh banyak banget ngeluarin device ya. Gue sampai
habis tangan gua buat ngitungin, kayaknya banyak banget. Dan memang Aya Neo sendiri udah ada yang masukin waktu itu dari era Jaya ya, Aya Neo Geek yang versi tahun lalu 6800U. Nah sekarang mereka ngeluarin yang lebih baru lagi. Jadi gua agak bingung sih, mereka ngeluarin device terus. Ya mereka ini beda sama ROG, sama Steam Deck gitu ya. Karena kalau kayak Lenovo, kayak Asus tuh dapat market gedenya tuh di laptop, di PC gitu ya. Sedangkan kalau Steam Deck, mereka utamanya kan sebagai software. Jadi tiap kali orang beli game, tiap kali kalian beli game di Steam, itu Valve dapat 30% si induk perusahaannya gitu. Sedangkan Aya Neo, ya mereka dapat duitnya dengan jualan si hardware begini. Makanya mereka tuh mesti jor-joran keluarin device baru terus. Dan ini sendiri tuh di Indiegogo sekarang ya. Nanti gua mention linknya semua nanti di bawah. Oke? Dan, ini dia. Kecil banget ya. Oh wow, tapi bobotnya berasa cuy. Oke, nanti kita buka, kita cek secara lewat nih aksesoris ya. Ini kayaknya charger. Yes, chargernya simple, polosan aja. USB Type-C power delivery ya. Tuh, 65W standar ya, 20 volt, 3,5 ampere. Biasa tuh emang packaging Aya Neo tuh gila-gila deh. Kalau kalian lihat dari Aya Neo sebelumnya tuh, mantep banget. Yang dulu tuh sampai ada kotak akrilik kayak gitu. Oh, ini adapter buat si tadi chargernya ya. Jadi ada colokan-colokan dari negara-negara gitu. Buat ini Indonesia, EU. Ada yang kepala 3 buat Singapura. Yang kepala 2 buat yang miring nih ya, untuk Australia atau China nih. Dan ada 2 buah USB A to C. Terakhir, ini paling kabel sih. Yes, ini dia kabelnya. Standar warna hitam ya, USB-C ke C, yang panjangnya mungkin ini sekitar 1,5 meter. Masih ada satu guys di atas. Instruction manual ASPace 2.0. Nah, jadi bisa kalian cek di sini, nih bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan ini sisanya cuma ya si device manual Aya Neo slide-nya. Nah, gitu. Kayak blueprint gitu ya. Gila sih, secara visual nih Aya Neo memang menarik banget sih ya. Kayak buat kalian yang demen desain gitu ya, pasti kayak cakep-cakep gitu. Cuma gue pernah punya Aya Neo itu yang kemarin, yang Aya Neo Geek yang kita pernah bahas, itu ada masalah di speakernya. Dan sekarang itu belum bisa dibenerin. Jadi sekarang dia cuma kayak jadi mini PC aja gitu. Speakernya mesti colok ke earphone atau ke speaker, baru bisa keluar suara. Oke, jadi ini dia Aya Neo Next ya. Gila, berbobot banget ini sih. Ini beratnya sih berasa sih ya. Nah, secara bentuk compact banget, tapi kita coba timbang deh ya. Sekarang kita compare sama handheld yang lainnya. Oke, kita timbang. 654 gram. Nah, ini Steam Deck yang lama ya. 687 gram. Nah, beda tipis. Padahal si Steam Deck lebih gede nih ya. Tuh, kalau di compare ukurannya ya. No, kecil banget ini. Tapi gila, dense banget gitu loh. Kayak padat banget rasanya. Oke, coba compare sama Lenovo Legion Go ya, yang paling gede ya. 852 gram. Gila, nambah 200 gram. Kurang lebih ya. Dan terakhir, coba nih kita compare sama yang kemarin ya, yang baru kita unboxing, GPD Win Mini. Ini yang paling compact, paling enteng, 528 gram aja. Wow, lebih enteng. Dan ini tuh padat banget loh, gila. Kecil tapi padatnya luar biasa. Nah, ini dia untuk layarnya. Dan kalau layarnya kita slide ke atas, reveal keyboardnya. Dan analognya yang model-model kecil gitu ya, kayak Nintendo Switch. Jadi mirip sama Aya Neo mereka yang kecil, Aya Neo R. Di padnya lumayan oke, startnya di selectnya ada di sini, ada tombol Aya Neo, ABXY-nya juga agak kecil sih. L1 R1 di atas, belakang trigger. Ini juga udah Hall effect sensor semua ya, jadi minim drifting. Gila. Dan ada custom L1 R1-nya, ada fingerprint sensor, volume rocker, sama USB Type-C, dan ada lampu-lampu indikator sama mikrofon. Gila, tadi denger nggak kalian? Gila. Jadi ini tuh kalau kalian senggol dikit, dia langsung otomatis naik. Tuh. Wah, ini ngeri sih, bisa rusak sih lama-lama. Nah, selain kita bisa slide, kita juga bisa dorong nih. Nah, jadi dia tuh angle-nya bisa naik 30 derajat ke atas.
Jadi kalian bisa mainnya tuh kayak gini. Dan layarnya udah menghadap, viewing angle-nya kayak ke mata kita gitu. Oh ya, lupa. Bagian bawah ada USB Type-C, 1 biji lagi ya. Sama ini slot untuk micro SD-nya. Jadi kalian bisa expand game kalian. Dan yang ini sendiri kan udah 2 TB ya. Jadi udah gede banget sih. Gue nggak tahu SSD-nya pakai apa. Dan ini ada lubang kipasnya sama exhaust-nya ya tadi ya. Di atas. Jadi satu buah kipas doang. Samping-sampingnya udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma speaker doang tadi yang bagian ujung-ujung di bawahnya ini. Oke, kita langsung aja hidupin ya. Wah, ada LED RGB-nya juga, coy. Tuh. Suara kipasnya kedengeran ya. Sambil gue setup, gue bacaan lengkap aja spek lengkap dari si Aya Neo Slide ini. Oke, untuk speknya Aya Neo Slide ini menggunakan APU dari AMD 7840U ya, yang mana tadi sama dengan si AMD Z1 Extreme, dan GPU-nya itu 780M Radeon. Layarnya ini 6 inci ya, jadi agak kecil dengan resolusi Full HD IPS floating screen, yang mana tadi bisa tilt 30 derajat, baterai 46,2 Wh, dengan RAM storage-nya itu ada beberapa konfigurasi yang kita pakai ini sekarang 32 plus 2 TB, tapi ada up to 64 dan 4 TB. Wow. Fitur-fitur lain kayak tadi Hall Sensing Trigger and Joystick, keyboardnya tadi yang backlit juga, ada fingerprint sensor, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, micro SD slotnya udah UFS 2, dan ada 2 buah USB 4 yang Type-C. Jadi kalian bisa connect ini ke eGPU. Plus yang terakhir adalah X-axis linear motor untuk si motor getarnya. Oke, kelar juga settingannya, dan ya langsung kita disambut sama brand new Aya Space 2.0. Jadi yes, Aya Space ini adalah software daripada si Aya Neo sendiri yang dibikin sama mereka. Sama kayak kalau di ROG kan ada ROG Armory Crate, kalau di Lenovo Legion kok ada Legion Space. Kalau di GPD itu nggak jelas ya, namanya Motion Assistant. Nah di Aya Space tampilannya cukup menarik sih, gue harus bilang ya. Nah kita lihat aja nih sama-sama nih, kita tinggal tekan aja. Nah, di sini ada local game scan, kita bisa masukin game-gamenya dari Steam, Epic, segala macam, dan itulah keunggulan daripada si Windows handheld kan ya. Kita bisa masukin berbagai game library di sini. Nah, di sini juga ada si quick overview sama kayak yang kalian punya di Steam Deck ya. Dan ada update belum apa-apa. Typo nih, typo. Cancel dia channel. Aduh, overall looks-nya memang cukup oke, gue harus bilang. Ini lebih gampang dipakai mungkin buat kalian yang agak awam soal Windows PC. Ini bisa ngebantu buat kalian tinggal ya masukin games aja dari sini. Nah, sekarang gue coba mau cari game gallery. Nah, game gallery-nya empty. Oh, tapi di bawah ada nih beberapa nih. High marks will play. Nah, jadi di sini ada rekomendasi nih kalau kalian mau cari game-game di sini. Kalau diklik keluarnya mana nih? Oh, oke. GTA 5. Online loh, bisa main online juga ya di sini ya. Nah, di sini kita downloadnya gimana? Tidak ada cara mendownloadnya, jadi kita tetap mesti install sendiri nih ya. Coba kita ke home screen. Home screen-nya kayak gini, kurang lebih Aya Neo Slide ya. Jadi kalian bisa install dulu aja si Steam dan lain-lainnya. Nah, sekarang gue coba install dulu aja si Aya Neo Slide dengan games-games yang kita punya buat kita tes benchmark, dan ya kita balik lagi. Kali ini beneran mesti setup dulu, lumayan lama. Oke, guys, sudah install beberapa games ya, walaupun ini ada beberapa yang masih nyangkut karena gue pakai si USB SSD ini ya. Kemarin kita udah sempat bahas beberapa kali di Instagram Reels dan yang lain-lain. Kalau kalian pengen cek, nanti linknya juga gue akan taruh aja di bawah. Jadi gue pengen tes ke beberapa game buat ngelihat performanya seperti apa. Cuma sebenarnya ini bakalan kurang lebih sama sih ya, dengan kayak si ROG Ally, Lenovo Legion Go, sama kayak si GPD WinMax. Cuma memang dari segi hand feelingnya ini overall cukup nyaman sih, harus gue bilang, walaupun bobotnya cukup berasa. Dan ini keyboardnya tuh 65% ya. Jadi dia nggak ada function row. Function row ini nyambung ke angka 1, 2, 3-nya. Jadi kalian mesti pencet Fn baru bisa F1, dan dia nggak ada shortcut kayak yang ada di GPD Win Mini kemarin, yang mana itu kepake banget menurut gua, kayak buat nurunin brightness layarnya, buat adjust volumenya itu bisa langsung pakai keyboard aja. Tapi di sini dia volume rockernya ada sih di atas, tinggal dipencet aja nih plus minusnya. Tapi brightnessnya nih yang gua mesti adjust sedikit. Nah, sekarang gue juga sambil gue cas nih ya, gue colok ke bawah. Nah, kita bisa cek performance gamingnya. Kita mulai dulu dari game yang gue suka pakai buat tes kegesitan controller, bisa bilang yaitu Hades.
Oke, nah untuk settingan ini kita TDP-nya itu di sekitar 10 watt ya. Jadi dia sistemnya kita bisa atur aja nih di IASpace, kalian mau TDP limitnya berapa. FPS-nya juga kalian bisa atur nih, mau di 30 sampai 60. Karena layarnya ini mentoknya di 60 ya. Dan di sini udah bisa pilih Smart TDP juga. Nah, kita bisa turn on in dan ada performance overlay. Nah, performance overlay yang di kiri atas nih yang punyanya si Aya Neo ya, customnya bentuknya jadi desainnya lebih apik sih ya, kayak suhu, ada GPU juga, ada CPU package dan total charge rate dan juga si yang lain-lainnya nih. Nah, ada FPS-nya juga di kiri atas ya, kita coba ya. Mantap. Gue jujur gue agak underestimate ya, karena gue tuh jujur nggak suka sama analog yang kecil begini. Tapi ternyata cukup enak ya, tombol ABXY juga tadi klikinya tuh pas gitu rasanya. Dan bobotnya juga masih enak dengan grip yang ada di belakang ini tuh ngasih efek yang pakem gitu di tangan gitu rasanya. Dan dari segi performance, suara kipasnya cukup nggak kedengeran, cuma jujur suara speakernya ini kurang oke sih. Mungkin karena dia posisinya di bawah ya. Jadi bottom firing jadi nggak se-crystal clear kayak misalnya di ROG Ally atau di GPD Win Mini gue tuh kayak kenceng karena speakernya front facing. Langsung nembak ke arah kita gitu. Tuh, kalau mau ALT F4 tuh jadi ALT FN F4. Baru bisa keluar dia. Nah, sekarang kita coba tes ke game yang lebih berat ya. Oke, meanwhile sambil kita nunggu ya Rockstar login di sini nih untuk performance overlay-nya kalian bisa atur nih ternyata nih bisa pakai RTSS yang biasa di MSI atau FPS standar. Nah, FPS standar langsung keluar ya. Dan kalian bisa pilih horizontal yang lebih lebar atau vertikal nih. Tuh, jadi cukup banyak data-data yang dikasih. Jadi kalian bisa langsung lihat performance-nya seperti apa, suhunya, watt yang dipakai, baterainya juga. Ya, jadi lumayan menarik sih. Dan lebih cakep gitu ya tampilannya ya. Kalau untuk bawahnya lagi nih, kalian bisa atur fan configuration. Suaranya so far oke sih. Kita bisa di-mute-in, kalian bisa max-in. Atau di-auto-in aja sekalian ya, biar nggak pusing. Dan ada 100%. Nah, ini 100%. Suara kipasnya kenceng juga ya. Nah, kalau kita balancein tuh. Jadi oke sih, suara kipasnya cenderung lebih aman dibandingin sama yang gua rasain di Lenovo Legion Go sama di GPD Win Win Mini gua. Dan overall suara kipasnya oke sih ya. Dibandingin seingat gua di Lenovo Legion Go tuh agak high pitch suaranya. Ini mungkin lebih deket ke ROG Ally kali ya. Suara kipasnya tuh agak kecil gitu, nggak terlalu kenceng. Kecuali ya kalau udah di Max ya, kedengeran gitu. Cuma buat yang standar-standar kondisi-kondisi normal, nggak gitu kedengeran sih. Nah, sisanya ada kayak control centernya gini nih ya. Controller vibration, sensitivity, ada gyro juga, RGB juga. Jadi cukup banyak sih pilihan-pilihannya. Dan di sini ada quick assistant ya, kalian bisa close game langsung. Dan kita juga bisa tambah-tambahin nih kayak yang ada di ROG Ally ya, Bluetooth, Wi-Fi. Itu kita bisa masukin aja. Hibernate, bisa full screen, minimize, joystick, FSR, dan ya, tuh semua deh gue masukin tuh. Dan di sini untuk setting-setting nih ya. Nah, guys, di sini kita menemukan kendala nih ya. Jadi, karena si Aya Neo ini tuh ada si controller dan ada keyboard, gamesnya ini tuh kayak agak bingung menentukan nih. Jadi kalau gue gerakin analog ya, tuh kalian lihat tuh. Ya, buat yang main RDR mungkin agak akan lebih ngerti ya. Jadi dipikir kita ini kontrolnya pakai mouse. Jadi susah nih bakalan buat kita masuk. Nah, kalau gue coba, nah jadi kita mesti pakai keyboard dan mouse-nya gini. Dan dia tuh nggak kepisah. Nah kalau di GPD dia tuh ada switch-nya nih di atas nih. Kalian mau pakai mouse keyboard-nya atau mau pakai si mouse keyboard jadi gamepad. Nah dia ada switch-nya. Sedangkan di Aya Neo ini tuh nggak ada. Jadi kadang dia suka kedetek, dan itu yang suka gue baca juga di online soal si handheld gaming PC ini. Mungkin kedepannya perlu ada software sih ya yang bisa ngebedain ketika dia lagi pakai controller sama ketika dia lagi pakai si joysticknya. Oke, kita coba pause setting dulu nih. Tuh, tetap dia. Jadi walaupun kita udah tutup, ketika kita geser analognya, dia kayak jadi tetap posisi keyboard gitu loh. Harusnya kan kita udah di mode controller aja nih. Nah, kalau kayak gini dia jadi controller baru. Kalau kita di analog dia kayak kebingungan. Full screen dulu, bisa kita apply. Kayak kacau.
Ya, RDR tidak bisa dimainkan. Kita coba game wajib gua, FIFA atau EAFC sekarang ya namanya ya. Tuh, padahal kita udah pakai keyboard, tapi dia tetap nongolin si software keyboardnya. Nah, terus dia, aduh, lah EA-nya hilang. Guys, stress. Nih EA-nya tuh masukin kode aja tinggal. Kodenya udah ada. Tuh, dia minta send lagi. 2778. Woi. Oke. Mesti cepet masukinnya. Tat gitu. Stres. Ya begitulah. Handheld gaming PC di Windows ini tuh masih banyak banget quirks-nya. Masih kurang ideal sebagai gaming konsol karena kita mesti tweak, kita mesti ya ngulik-ngulik lagi gitu guys, nggak se-smooth atau kayak ya paling gampang sebenarnya Steam Deck nih. Steam Deck udah paling gampang kalau kalian yang males ngulik-ngulik, yaitu adalah cara kalian main gaming PC dengan portable ya Steam Deck. Kalau kalian mau beli yang kayak gini, kayak ROG Ally, Legend Go, ya itu kalian mesti kayak ngulik-ngulik lagi gitu loh. Oke, ini gue pakai Auto TDP ya. Kalau kelihatan di sini tuh dia di sekitar 23 watt. Agak tinggi sebenarnya. Biasanya gue di ROG Ally atau di Lenovo Legion Go tuh di sekitar 20. Kalau di GPD Win Mini tuh sekitar 18 watt gitu. Nah, oke, untuk main FIFA sih kontrolernya nggak masalah. Tum. Yeah. Oke. Kayaknya FPS meternya enggak nongol deh. Kalau di FIFA ya, lupa. Jadi mesti pakai yang bawaannya Steam. Tuh, ini dia. Top left, high contrast. Kita start match FIFA, kita pakai TDP di 18 watt ya. Tapi ini tulisannya di 20. Kita lihat berapa FPS-nya ya. Bam! Go! Nah, dia replaynya turun ke 30 FPS stabil ya di 18 watt. Overall performance-nya oke sih, dan nggak gitu panas juga ya, walaupun agak sedikit-sedikit anget lah. Masih enak karena gripnya tuh masih ada gitu buat kita pegang. So, ya, itu dia. Dari tadi kurang lebih setengah jaman nih kita mainin ini. Gua ngerti kenapa produk ini ada. Satu, dari segi ergonomis ini tuh emang lebih enak dibandingin sama kayak yang kemarin kita pernah coba GPD Win 4, karena GPD Win 4 itu panasnya cukup berasa ke keseluruhan device karena ukurannya kan agak compact ya. Kalau ini tuh masih agak lebar, jadi ketika dipegang tuh masih nyaman ya, dan sisi ergonomisnya ini kayak gripnya itu juga berasa nyaman, enak di tangan. Build quality-nya juga ya, emang Aya Neo tuh mengutamakan build quality banget gue lihat. Walaupun secara software ya masih agak sedikit tertinggal ya, tapi dia tetap lebih proper ngasih software si interface-nya si Aya Space tadi dibandingin sama GPD. GPD itu secara hardware dia proper, performance-nya bagus, baterai, build quality juga cukup oke. Cuma software-nya agak kurang. Sedangkan Aya Neo build quality-nya itu premium banget. Walaupun ya dari segi apa ya, performance, dari segi user experience menurut gua belum maksimal banget sih, masih di bawah daripada sih kayak Asus ROG Ally atau Lenovo Legion Go. Jadi itu dia untuk hands-on unboxing dari Aya Neo Slide. Nah, untuk harganya kalian bisa cek aja di sini, starting dari ukuran yang 16 512 GB itu di harga 11 juta rupiah kalau di kurs ke rupiah, belum sama pajak ya pastinya ya. Dan ini juga ada versi sampai 2 TB itu di harga 20 jutaan, 20,3 juta lebih tepatnya gitu. Jadi, is it worth to buy? Ya, gue balikin aja ke kalian masing-masing ya. Mungkin buat kalian yang emang spesifik, memang pengen banget si Aya Neo Slide ini, udah banyak juga reviewer-reviewer luar yang infoin, yang nge-review. Tapi buat gue sendiri, gue better pilih yang pasti-pasti sih kalau gue bisa rekomend ya, kayak Steam Deck, atau ROG Ally, atau Lenovo Legion Go. Karena ya ini niche banget, tadi harus ngulik-ngulik lagi juga. Dan ya kalau kenapa-kenapa, itu bakalan susah gitu. Makanya kalau kalian yang pengen belanja gadget, belanja laptop, belanja smartphone, itu kalau kalian beli di Blibli, gua saranin untuk pakein Bli Proteksi. Karena di Bli Proteksi kalian bakal ngeprotek gadget kalian ya, mulai dari elektronik, HP, gadget, laptop, kamera, furniture, sampai ke sepeda juga ada. Jaminan ganti ruginya sampai 400% dari harga beli barang, berlaku dari 30 hari sampai 12 bulan kalian pegang barangnya. Nah, Bli Proteksi juga bekerja sama dengan BCA Insurance, PT Aswata, dan MSIG Insurance yang mana semua terdaftar dan diawasi oleh OJK. Linknya nanti juga gue taruh di bawah. Oke?
So itu tadi guys, video buat Aya Neo Slide. Semoga bermanfaat dan semoga juga ngasih informasi yang jelas buat kalian. Dan kalau kalian suka videonya, boleh dibantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Basic Tech YouTube channel, dan hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao. Wah, kenceng banget. Tapi angkatnya juga. Tapi bener deh, ini ngeri rusak sih.